Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh ini kita akan melihat hadis berikutnya yang mengandung nilai-nilai ketauhidan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, juga Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah mengatakan, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul, man khalaqas sama, man khalaqal arda, fayaqulu Allah, fayaqulu man khalaqallah, faman wajada min dhalika syai'an falyaqul amantu billahi wa rasulihi. Fa fi riwayatil Bukhari, fa idza balaghahu falyasta'idz billah wal yantahi. Rasulullah mengatakan, ya'ti syaitan, terkadang syaitan itu mendatangi salah seorang di antara kalian, fayaqul, kemudian dia membisikkan. Artinya hal ini bisa terjadi pada siapapun di antara kita. Dan ya'ti digunakan fi'il mudhari' yufidul istimrar. Dia bisa datang sekali, dua kali, dan seterusnya. Jadi terkadang setan itu mendatangi salah seorang di antara kita, di antara kalian, kata Rasulullah, fayaqul, dan ia berbisik, man khalaqas sama, siapa yang telah menciptakan langit. Artinya dia membisikkan kepada kita, dia membayang-bayangkan kepada kita pertanyaan-pertanyaan seperti man khalaqas sama, siapa yang telah menciptakan langit, man khalaqal arda, kemudian siapa yang telah menciptakan bumi, fayaqulu Allah, kemudian setan itu membisikkan jawabannya Allah. Nah, sampai di sini tidak ada masalah. Sampai di sini justru menguatkan tauhid. Pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang menciptakan alam, kemudian jawabannya Allah, justru ini menguatkan tauhid. Tapi kemudian setan kembali membayang-bayangkan dalam pikiran kita, atau salah seorang di antara kita kadang-kadang, faman khalaqallah, kemudian pikiran kita dibawa oleh setan kepada pertanyaan, faman khalaqallah, Kalau begitu kemudian
siapa yang telah menciptakan Allah itu. Tadi langit siapa yang ciptakan? Allah. Bumi siapa yang menciptakan? Allah. Lantas Allah siapa yang ciptakan? Makanya kata Rasulullah tadi, mungkin bisikan-bisikan seperti ini masuk ke pikiran salah seorang di antara kita. Bisa saja dia masuk pada umur kita masih kecil, atau pada umur kita sudah dewasa, atau bahkan pertanyaan seperti ini atau bisikan seperti ini masuk waktu kita sudah tua, atau pertanyaan-pertanyaan yang seumpamanya, ya. Nah, ini disebut dengan khawatir syaitaniyah. Ya, dalam istilah disebut dengan khawatir syaitaniyah, bisikan-bisikan syaitan, yang dimana syaitan itu dengan melalui bisikan-bisikan ini ingin mengganggu keyakinan kita, ketauhidan kita, ya, keimanan kita. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, faman wajada min dzalika syai'an, barang siapa di antara kita wajada, mendapatkan, mengalami hal seperti itu, ya, kadang-kadang kita bukan sengaja, dia datang sendiri, terbersit sendiri, pikiran-pikiran yang nyeleneh, kita sebut dengan khawatir syaitaniyah. Faman wajada syai'an min dzalika syai'an, barang siapa yang mengalami hal seperti ini meskipun kecil sedikit, ya, falyaqul, maka hendaklah dia langsung membacakan amantu billahi wa rusulih, kata Rasulullah. Hendaklah dia langsung membaca amantu billahi wa rusulih, aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Langsung berucap seperti itu, amantu billahi wa rusulih, aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Bukhari disuruh oleh Rasulullah kalau kejadian seperti itu, fa idza balaghahu falyasta'iz billahi wal yantahi, apabila seseorang terfikirkan seperti itu, sampai kepadanya pemikiran seperti itu, falyasta'iz billah, maka hendaklah dia langsung berlindung kepada Allah. Berarti membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yantahi, hendaklah dia langsung berhenti di situ, tidak dia biarkan berlanjut ke sana kemari. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung stop. Nah, hadis ini penting sekali, khususnya ketika kita berada di akhir zaman seperti ini, dengan tantangan keimanan, tantangan akidah, di mana pemikiran sebagian manusia itu sangat liar sekali, ya, sehingga timbullah aliran-aliran baru, pemahaman-pemahaman baru yang merusak kemurnian akidah. Dari mana datang pemikiran-pemikiran itu? Dari mana datang pemahaman? Dari dasarnya bisikan-bisikan ini. Tapi dia lanjutkan bisikan-bisikan ini. Dia lanjutkan, dia fikirkan, dia ajak orang-orang yang seirama dengannya, sefrekuensi dengannya, kemudian timbullah kelompok-kelompok, timbullah pemahaman-pemahaman. Kita di Aceh dulu pernah berhadapan dengan Millata Abrahah.
kemudian diteruskan menjadi melahirkan satu kelompok besar dengan satu model pemahaman baru dalam akidah yang begitu kita buka kacau balau. Itu yang model kelompok. Tapi ada juga bisikan-bisikan seperti ini yang timbul pada pribadi-pribadi tertentu, dia biarkan liar, kemudian menjadi satu keyakinan pada dirinya. Itu bermasalah juga. Ya. Tidak nampak dalam kehidupannya sehari-hari, kadang-kadang nampak ketika dia meninggal. Ternyata dia memelihara satu pemahaman yang lahir daripada bisikan-bisikan syaitaniyah tadi, atau khawatir syaitaniyah. Ini juga berbahaya. Jadi jangan disimpan sendiri. Kalau sanggup dibuang langsung, berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian langsung diputuskan, alhamdulillah. Kalau tidak sanggup, jangan dibiarkan. Itu akan membentuk pola pikir pada kita. Jadi jangan dibiarkan. Bagaimana juga? Tanya kepada orang yang paham, berkonsultasi. Kalau kita biarkan, dia akan membentuk pemahaman. Dan ini bahaya sekali. Makanya dalam tauhid ini, dalam akidah ini, kalau bisa analisa kita dikurangi. Be'le yang dari dayung, dari Allah dan Rasul, dari ayat dan hadis. Bahkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti hadis-hadis yang dipakai sebagai pondasi akidah itu hadis-hadis yang qat'iyyus tsubut. Hadis yang qat'i, tidak hadis-hadis yang mutawatir. Bahkan tidak cukup hanya sekadar hadis itu hadis sahih, tapi ahad. Apalagi tidak menggunakan ayat, tidak menggunakan hadis. Dalam hal akidah, kita pakai langsung akal kita, pikiran kita. Tidak bisa dalam tauhid ini kita jelaskan sesuatu, menurut saya dalam hal tauhid ini, hal ini seperti ini, tidak bisa itu. Bahaya sekali. Karena rawan masuk khawatir syaitaniyah tadi, bisikan-bisikan syaitan. Maka kita lihat kemudian penjelasan dari Syekh Atiyah Saqar dalam kitabnya Ahsanul Kalam. Beliau mengatakan, apabila seseorang timbul mengalami bisikan-bisikan seperti ini yang tadi kita sebut dalam hadis atau seumpamanya tentang Allah, tentang syariat, tentang agama ini, timbul bisikan-bisikan tadi, maka ada dua kondisi. Yang dua kondisi ini mempengaruhi hasilnya nanti. Dia telah melakukan perbuatan haram, dosa atau tidak. Al-ula, yang pertama, idza azama al-insanu 'alaiha 'azman akidan wa sammama 'ala tanfidhiha. Apabila seseorang berazam kuat terhadap bisikan tadi, dia menjadikan bisikan itu sebagai pegangannya. Dia menganggap ini bisikan benar, ini bisikan betul. Wasammama ala tanfidhiha, dan dia telah mengatur cara bagaimana hasil buah pikirannya itu daripada bisikan tadi harus dijalankan. Maka dia telah berada dalam masalah besar. Dia sudah yakin, sudah azam, ini betul, ini pemikiran ini, dan dia sudah berencana untuk bagaimana pikirannya itu diimplementasikan, dijalankan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Maka ketika itu dia dalam masalah besar, terancam.
Apa dalilnya? Bidalili hadis sahihain. Berdasarkan hadis sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza iltaqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila berseteru dua orang muslim ingin saling membunuh. Berseteru dua orang muslim ingin saling membunuh. Fal qatil wal maqtul, maka terbunuhlah salah satu di antara keduanya. Maka fal qatil wal maqtul, baik si pembunuh wal maqtul maupun yang terbunuh, finnar, dua-duanya dalam neraka. Ditanya oleh sahabat, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, si pembunuh layak memang dia masuk neraka karena dia pembunuh. Fama balul maqtul, lantas yang terbunuh kenapa juga harus masuk neraka? Ini analogi hadis ini dipakai untuk masalah bisikan tadi. Ini si pembunuh memang layaklah masuk neraka karena dia telah membunuh. Fama balul maqtul, lantas si yang terbunuh kok juga ikut dalam neraka? Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kana harisan ala qatli sahibihi, yang terbunuh ini juga dia sudah bertekad tadi untuk membunuh si pembunuh ini. Cuman duluan dia terbunuh, dia kalah, tapi tekadnya sama-sama dua tadi, ingin saling membunuh. Cuman dia kalah saja, duluan terbunuh. Maka karena tekadnya tadi sama, ingin membunuh, dua-duanya dalam neraka. Maka hati-hati dengan bisikan tadi dari syaitan. Walaupun belum sempat terrealisasi, tapi ketika bisikan itu telah menjadi satu pola bagi kita, pola pikir kita yang kita akui kebenarannya, bahkan kita sudah bertekad ini harus dijalankan, walaupun belum terjalankan, kalau kita sempat mati dalam pola pikir seperti itu, maka kita dalam masalah besar. Jadi harus segera diputuskan pikiran-pikiran seperti itu. Karena dalam hal akidah ini tidak boleh sembarangan. Tidak boleh terlalu banyak masuk analisa kita di situ. Al-Quran ada, hadis ada, penjelasan ulama ada, silahkan. Tapi begitu tidak ada, hati-hati. Karena syaitan ikut bermain. Apalagi kita-kita yang pondasi akidahnya itu tidak begitu kuat, katakanlah seperti itu. Sedikit digoyang, langsung goyah kita. Karena masih rapuh. Jadi jangan mencerna sendiri. Kalau timbul pemikiran-pemikiran seperti itu, sanggup diputuskan, putuskan, alhamdulillah. Kalau tidak sanggup diputuskan, artinya di-cut, maka diskusi, tanya kepada orang yang lebih paham. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Syekh Atiyah Sakar, kondisi kedua, wal halah ats-tsaniyah idza nafadha ma 'azama 'ala tanfidhihi wa qad sabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha tajawwaza li ummati amma hadasat bihi anfusuha ma lam yatakallamu aw ya'malu. Yang kedua, langsung dia cut. Begitu terfikir, karena kita manusia. Bahkan makin alim dia, pikiran-pikiran liar itu semakin kencang masuk. Karena kan syaitan ini dia punya level-level juga. Makin alim seseorang itu, syaitan yang membisikkan ke dia itu level tinggi juga. Dia mainkan logikanya, dia mainkan pemahamannya dalam semua hal. Maka para ulama itu, kita lihat seperti imam-imam mujtahid itu, setiap mereka itu menghasilkan sebuah hukum, mereka itu berhari-hari
dicerna dulu. Setelah mereka berijtihad dengan kapasitas ilmu yang begitu dalam, mereka hasilkan satu perkara, itu tidak langsung mereka putuskan, langsung mereka sampaikan. Mereka cerna dulu, kemudian mereka salat istikharah dulu, mereka salat hajat dulu, betul-betul minta kepada Allah. Kalau kemudian setelah mereka istikharah, mereka salat hajat, ternyata hasil ijtihad itulah yang terus nampak, baru mereka putuskan. Takut para ulama itu, takut apa yang mereka putuskan itu datangnya bukan dari Allah. Khawatir syaitaniyah tadi. Bahkan ada yang sempat, ada yang lebih parah lagi. Setelah tulis kitab, udah capek-capek tulis kitab, udah siap, ambil kitab itu, taruh di satu tempat, lemparkan ke sungai. Seperti ibu Nabi Musa melemparkan, seperti ibunya Nabi Musa melemparkan Nabi Musa. Ada karang kitab, taruh di satu tempat, kemudian lemparkan ke sungai, kemudian minta sama Allah, ya Allah, kalau isi ilmu yang saya tulis ini benar dan ikhlas karenamu ya Allah, kembalikan. Kalau apa yang saya tulis ini tidak benar dan bukan ikhlas karenamu ya Allah, jauhkan, hilangkan dia, sampai ke tingkat itu. Maka ulama-ulama dulu pemahamannya bersih-bersih, murni-murni, jauh daripada khawatir syaitaniyah tadi, bisikan-bisikan syaitan tadi. Kalau sekarang begitu keluar di kepala, langsung diceritakan. Apa yang keluar di kepala langsung disampaikan, langsung dibuat jadi status. Padahal itu khawatir syaitaniyah. Kemungkinan itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Nah, yang kedua ini, apabila datang ya bisikan-bisikan seperti itu, tapi langsung dia cut, langsung dia lawan, langsung tadi dia beristighfar, ya, dia berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Kemudian langsung dia putuskan, apa kata Rasulullah, innallaha tajawaza li ummati amma hadasat bihi anfusuha ma lam yatakallamu aw ya'malu bih. Sesungguhnya Allah memaafkan, sesungguhnya Allah memaafkan, mengampunkan apapun amma hadasat bihi anfusuha, yang dipikirkan oleh pikirannya daripada hal-hal yang seperti tadi, dimaafkan oleh Allah selama malam yatakallamu, dia tidak berucap, masuk ke pikiran dia, tidak sampai dia ucapkan dengan mulutnya. Au ya'malu bihi, atau selama dia belum mengamalkannya. Nah, itu tidak masalah. Jadi siapa-siapa, karena memang ada orang-orang tertentu agak berat cobaan ini. Macam pikiran masuk ke dia, bisikan ini, bisikan itu, ada aja. Kita yang dengar terkejut-kejut, panetro dong. Ada yang seperti itu, berbagai macam bisikan masuk ke dia. Ini cobaan berat. Ya. Kalau ada orang yang sering masuk bisikan-bisikan seperti ini menunjukkan dia itu orang yang punya pemikiran kritis, logikanya kuat. Maka setan mencoba menuntun logikanya itu ke arah yang tidak benar. Tapi kalau dia kemudian dicukupkan di pikirannya saja, tidak dia teruskan, tidak dia bicarakan, tidak dia amalkan, maka ini dimaafkan oleh Allah. Ini tidak masalah, tidak perlu bersusah hati. Seperti tadi kata Rasulullah, caranya ta'awuz, berlindung kepada Allah, kemudian berucap amantu billahi wa rusulihi, aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Kalau tetap dipaksa, dibisikkan, maka duduklah dengan orang-orang alim, dengan para ulama,
berdiskusi, tanya, biar tuntas. Karena kalau tidak dituntaskan juga, itu suatu ketika akan menjadi bom waktu dia. Mungkin kita bisa menahan dalam diri kita, tapi begitu jumpa dengan orang lain yang kebetulan dia sudah menjadikan itu pola pikir dia, akhirnya kita dapat pendukung. Oh, ternyata benar, apa yang saya pikirkan juga terfikirkan oleh dia, dan dia mampu menjawabnya dengan baik. Akhirnya kita terikut. Nah, ini juga bahaya. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman fitnah. Di antara fitnah yang paling besar itu, ya ini fitnah dalam hal akidah melalui bisikan-bisikan syaitan tadi. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi inilah hukum bagi kita atau siapa di antara kita yang mendapatkan khawatir syaitaniyah tadi, yang mengalami bisikan-bisikan syaitan, kita sudah dapat penyelesaiannya. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita sampai akhir hayat, sebagaimana Allah hidupkan kita dalam keadaan beriman, Allah matikan kita dalam keadaan selamat iman. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.